Rahayu. Selamat petang keluarga Dhamma TV. Saya Hani Sonyaruri hadir lagi di ruang keluarga Anda dalam program acara Cahaya Kehidupan. Mengapa program ini dinamakan Cahaya Kehidupan? Harapan kami semoga semua pemirsa keluarga Dhamma TV mendapatkan cahaya, mendapatkan penerangan dan kesejahteraan di dalam kehidupannya. Tema kita kali ini adalah mawas diri. Nah, ini tentu menarik sekali oleh karena kita jarang sekali kita melihat ke dalam diri sendiri. Kita lebih melihat kepada orang, person. Jarang melihat who am I? Siapa saya ini? Baik, tentu menarik sekali, saya tidak sendiri dan telah hadir di studio yaitu Yang Mulia Bante Teja Punyo. Bante, Namo Buddhaya, selamat sore. Namo Buddhaya, selamat sore. Juga saya sampaikan kepada Romo Yongki, Bu Hani yang hari ini juga bisa bersama-sama kita di studio Dhamma TV ini, kepada Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Semoga semuanya selalu sehat ya, kemudian bisa menjalankan aktivitas rutinitas dengan baik. Yang harus kita bisa pastikan bahwa proses kehidupan ini mari kita jalani dengan baik, dengan lancar, dengan sukses. Pastikan bahwa kita menjadi lebih bijak, lebih bajik, lebih berbahagia tentunya. Matur nuwun Bante. Dan kepada Romo Yongki, Rahayu. Rahayu. Oke, terima kasih sudah hadir di studio. Sekalipun pada petang hari ini Malang diguyur hujan yang sangat lebat, bahkan ada beberapa titik yang juga terkena banjir, tetapi tidak menyurutkan para narasumber kita untuk datang di studio. Dan akan saya pandu, tema kita adalah mawas diri. Alangkah indahnya bila mawas diri ini diterapkan pada diri kita masing-masing, maka kita pun bisa merasakan siapa teman kita, siapa di luar kita. Karena mengalahkan diri sendiri itu konon, mengalahkan diri sendiri itu konon lebih sulit dari mengalahkan orang lain. Karena nuturi atau menasehati diri sendiri ini lebih sulit dari menuturi atau memberi nasihat pada orang lain, karena diri ini paling pintar, paling sempurna, paling baik, paling perkasa. Nah, disinilah perlunya mawas diri. Jangan lupa keluarga Dhamma TV nanti ada di live streaming dhammaweb.tv, dan interaksi telepon, SMS dan WA juga akan kami buka. Baik, mawas diri ini pertama akan saya tanyakan kepada Yang Mulia Bante. Perlunya apa Bante seseorang itu harus mawas diri? Monggo Bante katuran. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada kesempatan malam hari ini pada Ibu Saudara sekalian. Di saat kami menyampaikan ini pun juga perlu untuk diarahkan kesadarannya kepada diri sendiri, ke dalam diri masing-masing, karena tentunya kebenaran atau keyakinan yang kita pelajari, yang kita yakini ini tidak akan benar-benar membawa manfaat, tidak akan benar-benar membawa perubahan dalam kehidupan kita yang lebih baik apabila kita tidak praktekkan, kita tidak laksanakan. Maka karena itulah perlunya kita mempelajari ajaran keyakinan, kebijaksanaan itu untuk diarahkan kepada diri sendiri, kepada diri masing-masing. Dan yang harus disadari bahwa kita dengan orang lain, dengan makhluk lain itu adalah tinggal di alam semesta yang sama, tinggal di dunia yang sama. Semuanya mengharapkan kebahagiaan. Nah, kalau kita menyadari bahwa semua orang, semua makhluk ingin hidupnya bahagia seperti halnya kita, maka tidak sepatutnya, maka tidak selayaknya apabila kita ingin hidupnya bahagia harus mengorbankan
orang lain, makhluk lain yang sama-sama ingin hidupnya bahagia. Jadi kalau kita ingin bahagia, jangan sampai menimbulkan orang lain, makhluk lain menderita karena apa yang kita lakukan. Maka karena itulah ada kesamaannya dan juga tentunya juga ada perbedaannya. Nah, kalau kita mencari perbedaannya mungkin banyak, tapi kita juga mencari kesamaannya sebenarnya. Perbedaannya bahwa kita ini ya memang beda kelahirannya, beda alamnya, beda suku, beda bahasa, beda budaya, segala macamnya. Tapi itu semuanya ini tentunya tidak menyurutkan bagi kita untuk kita bisa menyadari siapa kita dan apa yang sepatutnya kita lakukan supaya kita bahagia, orang lain, makhluk lain juga bahagia dari apa yang kita lakukan. Kenapa? Karena semua orang, semua makhluk menginginkan hidupnya bahagia. Nah, jadi ada kesamaannya bahwa meskipun beda suku, budaya, adat, atau kelahiran, apapun bentuknya, sama-sama ingin hidupnya bahagia. Takut menderita, tapi semuanya ingin hidupnya bahagia. Nah, sama juga seperti halnya kita. Ya, sama-sama takut dengan penderitaan. Kita juga takut penderitaan, tapi kita juga sama-sama ingin hidupnya bahagia. Nah, karena kita memiliki ajaran-ajaran keyakinan, maka sepatutnya kita praktekkan, kita laksanakan ke dalam diri sendiri. Dan bahkan kita bisa mengatakan bahwa dari diri sendiri inilah kebahagiaan muncul. Dari diri sendiri itulah penderitaan juga muncul. Jadi bahagia menderitanya hidup kita sangat tergantung pada diri kita sendiri. Meskipun pada kenyataan hidup yang dijalani, di saat kita mengalami penderitaan, tidak segan-segan kita selalu menyalahkan orang lain atau hal-hal yang di luar kita. Itu. Sehingga kita mengatakan bahwa dia menghinaku, dia melukaiku, dia merampas milikku, dia menyakitinku. Nah, kalau kita sudah memiliki pikiran begitu, sebenarnya kita yang menderitanya karena di situ sudah timbul ketidakpuasan, kejengkelan, sakit hati, dendam. Nah, kalau orang sudah seperti itu, tentu akan menderita. Nah, makanya ada satu hal yang harus diperhatikan di situ, bahwa jangan melihat apa yang sudah dan apa yang belum dilakukan oleh orang lain. Tapi lihatlah apa yang sudah dan apa yang belum dilakukan oleh diri sendiri. Itu sangat penting, sangat perlu sekali, karena mengingat proses kehidupan kita yang begitu cepat dan singkat. Tahun 2018 segera berakhir. Kalau mau berbuat baik, bergegaslah. Begitu ya. Begitu Inggih Bante. Luar biasa ya. Tahun 2018 sudah hampir habis. Bergegaslah untuk apa ini nanti. Bante mengatakan untuk berbuat baik gitu ya Bante. Oke, kita tahan sejenak, setelah yang satu ini kita kembali lagi. Baik, keluarga Dhamma TV, menarik sekali dari yang mulia Bante tadi ya, bahwa ternyata kita ini harus melihat diri sendiri karena ada kepentingan yang sama secara umum, yaitu takut ancaman, takut hukuman, takut kematian. Nah, itu cobalah orang lain juga dihargai. Mungkin dia kalau saya hukum, mungkin dia juga takut. Kalau saya ancam, mungkin dia juga takut. Dari demikian dari Yang Mulia Bante. Sekarang saya kepada Romo Yongki. Kalau di dalam keadaan kita, keseharian kita ini yang sedang ramai dalam menuju Pilpres ini, apa yang perlu dimawas dirikan bagi orang perseorang? Monggo Romo. Nggih, rahayu. Rahayu. Bini sepuh kita dulu sudah banyak memberikan bahasa-bahasa sandi, ya kan? Dan hari-hari ini ingatkah kita tentang itu? Ing madya sing tulodo, ojo adigang, adigung, adiguna. Hal-hal inilah yang seharusnya kita sendiri, apalagi kalau sudah kedabuan menjadi pemimpin, apapun sikap dia, mau pemimpin partai, mau pemimpin pemerintahan dan lain sebagainya, hendak-hendaklah dia mawas diri untuk bijak. Karena apa? Sebuah kebijakan yang dia kerjakan ini akan mempengaruhi masyarakat banyak, mendidik masyarakat banyak. Oleh sebab itu kalau salah ucap, salah tindak, maka hancur semuanya. Karena
di zaman Mojopahit ada sebuah filosofi sabdo palon, sebuah sabda yang akan diikuti oleh sekian umatnya. Maka berhati-hatilah kita, bijaklah kita menyikapi keadaan. Apalagi dalam kondisi hari-hari ini, main HP sudah saling bentrok antara teman. Nah, inilah tugas kita untuk mawas diri gitu ya. Jangan sampai ikut-ikutan. Sudah satu berita jadi ucap yang beribu-ribu berita. Dan ini tidak mengarah pada sebuah kejujuran. Kadangkala malah ingin merampas hak-hak orang lain. Nah, inilah tugas kita untuk kembali pada diri sendiri. Benarkah apa yang kita lakukan? Karena kita akan berhadapan dengan orang banyak, mendidik orang banyak. Agar kita betul-betul menepnya ini menep yang betul-betul mensejahterakan orang, menenangkan orang, mendamaikan pada republik ini. Jangan sampai republik ini menjadi kacau. Ya, karena sekarang begini nggih, Romo Yongki ya. Karena sudah jadi, sudah jadi seorang pemimpin, sudah terpilih loh ya, dengan suara terbanyak begitu begini. Lah kadang-kadang dia itu adigang adigung adiguno, dia saenake dhewe karena tadi seperti yang dikatakan Romo, Sabdo Pendito Ratu, apa yang saya katakan itu betul. Padahal seorang pemimpin ini memimpin dirinya sendiri. Nah, ini kadang kesulitan. Kalau menurut Romo Yongki, kira-kira cara memimpin diri sendiri ini bagaimana, monggo? Ya, kita harus buktikan kalau kita sekarang berbicara negeri ini carut-marut karena korupsi dan lain sebagainya, kita harus mulai balik pada diri sendiri. Sudah benarkah apa yang kita lakukan? Gitu kan? Karena sebuah kata janji ini sudah sebuah ucap janji ini korupsi menurut saya. Gitu. Oh, artinya bagaimana? Yang artinya kalau kita sudah menjanjikan begitu kan, orang itu pasti berharap. Dan pada suatu saat benarkah ucapan ini terrealisir gitu loh. Kadangkala kalau sudah menggebu-gebu lupa ini kita. Apalagi kalau sudah di atas panggung begitu. Nah, ini yang kasihan tuh masyarakat. Yang kasihan tuh masyarakat. Jadi hari-hari ini kita berbicara kedamaian dan lain sebagainya, mereka sudah mulai berbicara negeri ini sudah harus bebas korupsi. Namun gitu, masih ada tor-tor lain yang mereka pergunakan dengan teori ayo makan bareng yuk. Apa ini sudah bukan korupsi? Karena? Ya karena ini sebuah imbalan. Oh, pamrih. Iya, gitu. Kalau pamrih itu sudah apapun bentuknya, bukan karena dikasih duit itu korupsi. Jabatan dipergunakan itu aja sudah korupsi menurut saya. Gitu ya? Waktu kerja yang seharusnya masuk jam 7, ternyata kita datang setengah 8. Ini korupsi waktu juga. Sudah merugikan rakyat. Nah, hal-hal inilah kita bangkitkan kesadaran untuk mawas diri itu, antara lain itu. Sekecil apapun kita harus bersikap. Apa yang dikatakan Bante itu sangat tepat sekali. Jadi baliklah pada diri sendiri, bersikaplah kita sebagai teladan orang lain. Ini yang harus kita buktikan di masyarakat, bukan hanya berteriak saja, tapi kenyataan di lapangan tindakannya tidak mencerminkan apa yang sikap yang sebagai seorang pemimpin begitu loh. Malah kadangkala, alah kan itu kan janji besok. Hari ini pokoknya aku war gitu aja. Nah, entek gak apa-apa. Nah, luar biasa. Masyarakat juga merasa ini ya, hari ini hanya karena uang 50, hanya karena uang 100.000, mereka terhanyut begitu aja. Namun mereka tidak berbicara 5 tahun ke depan. Nah, ini yang harus kita mulai berpikir gitu loh. Saya berharap malah pemimpin ini jadikanlah masyarakat ini sebagai sebuah laku kerja bersama. Kalau kita ingin mensejahterakan ya dengarkan mereka, ajak mereka. Jangan hari ini mereka diajak, ya. Tapi setelah jadi dilupakan. Nah, itulah itu satu persoalan. Itu biasanya, mewawas diri itu antara lain ini sikap-sikap yang memang harus
dipakai oleh para pemimpin. Selain itu, kita juga harus mawas diri. Jangan karena banjir, terus kita berbicara, ini yang salah gotnya. Bukan salah gotnya, kita buang sampah aja masuk di got kok. Loh, sekarang kalinya dipersempit. Lah iya, hari ini tidak ada kali, yang ada itu peceren. Gitu. Coba kali Berantas itu. Kalau dulu mungkin kita masih punya kedung, ya, kita masih bisa ciblon. Hari ini itu tidak. Tidak ada. Iya, kedung sudah tidak ada ikannya. Kalau dulu saya mau cari ikan sudah di kedung gitu loh. Nah, ini satu persoalan. Mengapa demikian? Alam ini menjadi demikian, iklim ini menjadi demikian karena kita sendiri. Persoalannya di diri kita. Jangan menunjuk orang lain, jangan menyalahkan hal lain. Mari kita salahkan diri kita sendiri. Itu ya. Jadi nomor satu adalah diri kita sendiri. Tetapi ya kadang-kadang ini kita itu angel loh ngerayai gitoke dewi. Sangat angel itu. Karena kadang tidak ada patokan. Memangnya apa ya, meraba gitok dewi, mawas diri golek ati opo patokane. Nah ini tanyanya kepada yang mulia, monggo yang mulia diputerangaken. Baik, sangat baik memang kalau kita itu menanamkan kesadaran itu pada diri sendiri, bukan menanamkan kesadaran terhadap apa yang diucapkan, dilakukan oleh orang lain, yang artinya mencari kekurangan, kelemahan, kesalahan orang lain dan menghakimi orang lain, tapi tidak mengetahui melihat diri sendiri itu baik atau tidak baiknya. Ya, tapi memang kenyataannya seperti itu. Tapi yang harus dilakukan dalam kehidupan kita itu mengarahkan perhatiannya ke dalam diri sendiri. Kalau kita punya keyakinan, sudahkah kita mempraktekkan, melaksanakan apa yang kita yakini itu dalam kehidupan kita? Karena terus terang saja bahwa seseorang itu mau melakukan sesuatu yang dia yakini. Kalau dia itu memiliki keyakinan yang benar, secara otomatis apa yang dilakukan juga tentunya akan benar. Tapi kalau dia memiliki keyakinan yang salah, yang dia lakukan pun juga salah. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya katakan bahwa seseorang itu melakukan apa yang dia yakini, yang artinya dia tidak akan melakukan apa yang dia tidak yakini. Nah, makanya begitu kita menyadari ini, kita lihat ke dalam diri sendiri. Sebagai apa dan siapa kita. Nah, kalau kita sudah mengetahui siapa saya, sebagai apa saya, lakukanlah di situ sebagai kewajiban tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya. Kalau mungkin bisa dikatakan ada salah satu sutta di dalam ajaran Buddha itu tentang Sigalovada Sutta ya. Jadi ada seorang pemuda sebelum dia meninggal orang tuanya berpesan, setelah nanti saya tidak ada, jangan lupa untuk kamu menghormat ke 6 arah. Nah, setelah orang tuanya tidak ada, apa yang dilakukan? Yaitu mengikuti apa yang dianjurkan oleh orang tuanya tadi. Pagi-pagi bangun dengan pakaian yang masih basah, rambut masih basah, dia menghormat ke 6 arah. Nah, kemudian waktu itu ketemu dengan Buddha, dan Buddha menyampaikan, pemuda Sigala, bukan dengan cara seperti itu kamu melakukan apa yang dianjurkan oleh orang tuamu. Yang artinya menghormat ke 6 arah itu adalah menghadap ke arah timur. Itu menghormat kepada orang tuamu. Artinya bahwa kita sebagai anak hormat bakti sama orang tua. Kita sebagai murid hormat bakti kita kepada guru kita. Kita sebagai bawahan, hormat bakti kita kepada atasan. Kalau kita sebagai atasan, hormat bakti juga kepada melakukan kewajiban tanggung jawab kepada bawahan. Kalau kita sebagai teman, jadilah teman yang baik. Kalau misalnya kita menjadi seorang pasangan hidup, jadilah pasangan hidup yang baik. Jadi di situ ada hal yang sepatutnya disadari, siapa saya dan apa yang harus saya lakukan. Begitu. Itu tadi ya, dari ternyata menghormat ke 6 arah itu kriterianya seperti itu tadi. Tentu menarik sekali. Baik keluarga Dhamma TV, menarik sekali apa-apa yang dijelaskan oleh kedua narasumber ini, dan tentu saja ini berguna sekali bagi diri kita. Nah, di dalam dewasa ini, kalau tadi ada banjir,
ada banyak penyakit, ada banyak hal yang tidak menyenangkan hidup manusia pada saat ini. Konon katanya kalau Romo Yonggi tadi bilang jangan godnya yang disalahkan, tetapi coba melaras diri, mawas diri apa yang salah. Kadang-kadang kita ini kalau zaman dahulu itu ada kata-kata itu kalau malam itu cobalah melek, nah gitu ya, melek-melekan apa sih artinya? Tapi melekan bukan HP-an loh ya, bukan nonton sinetron, bukan kalau kita itu melek itu kita ngobrol, bukan ya. Tapi melek, cobalah melek sendiri, rasakan itu. Kalau mau melek sendiri, ini ada tempat yang sangat tepat, yaitu di Padepokan Giri Wono Bante ya. Di sana di puncak Gunung Anjasmoro, silahkan untuk di sana disediakan tempat yang baik, tempat yang indah oleh Yang Mulia Bante. Siapapun boleh datang, akan disambut dengan gembira. Di sana cobalah untuk melekan, untuk sendiri, merenung boleh, jalan-jalan di sana, hutan itu sudah banyak Bante orang yang melekan atau meditasi di sana Bante. Ya, untuk zaman-zaman sekarang ini ya tidak banyak orang yang mau lagu, pengennya kan menikmati, bukan mau menyelaraskan diri dengan kondisi apa yang tersedia di alam. Tapi kalau bisa alamnya itu harus menyelaraskan diri dengan keinginan kita, kan maunya orang begitu. Makanya banyak menimbulkan susah sulitnya penderitaan bagi hidupnya sendiri. Tapi begini Bu Ani, jadi saya rasa sih begini, kita harus memang memiliki kesadaran yang baik pada diri kita sendiri, mau dimanapun kita, mau tinggal di kota, mau tinggal di desa, mau tinggal di hutan, harus sadar siapa saya. Nah, kayak seperti halnya juga kami pribadi, kesadaran pada diri sendiri, harus berusaha untuk menjadikan pribadi yang baik. Pribadi yang baik yang artinya di sini kita bisa memberikan, bisa melakukan sesuatu yang berguna, bermanfaat bagi orang lain, makhluk hidup lainnya. Kenapa? Karena dengan kita melakukan itu, hidup kita menjadi bernilai, hidup kita akan menjadi berharga. Semakin banyak orang mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan, tentu nilai kehidupan kita akan semakin tinggi. Tapi kalau kita sudah merugikan banyak orang, merugikan diri sendiri, merugikan banyak orang dari perilaku yang kita lakukan, nilai kehidupan kita rendah. Jadi menjadi pribadi yang baik. Kalaupun misalnya kita menjadi anak, saya sendiri juga sadar bahwa saya ini juga menjadi anak dari orang tua saya. Meskipun jadi biku pun, saya tidak melupakan kewajiban saya sebagai anak pada orang tua. Karena itu yang harus dilakukan sebagai anak pada orang tua. Apa yang harus dilakukan? Ya, kami berusaha untuk memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik, meskipun yang terbaik menurut saya belum tentu terbaik menurut orang tua juga. Itu kan, kita yang terbaik kalau kita misalnya bisa menjaga nama baik orang tua, bisa menjaga nama baik keluarga, kita bisa menjadikan diri kita itu berguna, bermanfaat bagi banyak orang. Tapi kalau orang tua kita secara materialistis, yang aku karepke bukan itu, asalkan kamu bisa memberikan sekian rupiah setiap bulan, lah itu namanya berbakti gitu kan. Jadi persepsi tentang baiknya seseorang itu kan beda. Tapi kalau menurut kami, kebaikan yang kami lakukan, menjadikan pribadi yang baik, berguna, bermanfaat bagi banyak orang tadi, itulah cara hormatnya anak pada orang tua dengan cara yang terbaik. Nah, kalaupun misalnya saya sebagai seorang murid, jadi kalau kami ada di Thailand sana, karena kami dulu tinggal di sana, ya saya sadar sebagai murid apa yang harus dilakukan kepada gurunya. Bukan hanya kita mempelajari, tapi kita juga melakukan hal-hal yang sampai yang kecil-kecil sekalipun. Jadi itulah penghormatan yang terbaik kepada guru kita, kepada orang tua kita, kepada guru kita. Nah, selain daripada itu, kita sebagai warga masyarakat, apa yang kita bisa berikan kepada masyarakat? Kita sebagai warga negara, apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara kita? Jadi jangan berpikir apa yang bisa diberikan orang tua kepada saya, apa yang bisa diberikan guru saya kepada saya, apa yang bisa diberikan oleh negara kepada saya. Bukan begitu pikiran kita. Kita berpikirnya
dengan ajaran yang kita yakini, penghormatan yang terbaik adalah di saat kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Itu adalah penghormatan yang terbaik kepada agama kita. Di saat kita bisa memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik sesuai dengan keyakinan, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kebijaksanaan yang kita miliki, itulah sesungguhnya bentuk penghormatan yang terbaik kepada orang tua, kepada para guru kita, yang tentunya juga kepada leluhur-leluhur kita, kepada para pahlawan-pahlawan bangsa kita, dengan kita mampu mengisi apa yang mereka telah perjuangkan dengan melakukan hal-hal yang berguna bermanfaat tadi. Satunya lagi adalah dengan melakukan kebaikan tadi, itu sebagai wujud bakti kita juga kepada negara kita. Maka kalau negaranya tenang, damai, kita pasti akan bisa membangun negara ini dengan lebih baik sampai akhirnya nanti menjadi negara yang luar biasa. Negara yang kokoh gitu ya. Nanti sebenarnya apa yang diuraikan Bante itu sederhana ya Bante ya, bisa dilakukan oleh semua orang. Tapi orang itu selalu mengatakan begini, Romo Yongki ya, saya ingin menjadi pribadi yang kokoh, yang tangguh. Caranya bagaimana? Sebenarnya yang diajarkan Bante tadi, kalau Anda menjadi pribadi-pribadi yang kokoh, pribadi yang tangguh, itu adalah yang seperti dikatakan Yang Mulia Bante tadi, yaitu hormat kepada yang dihormati ya Bante ya, termasuk penghormatan terhadap alam. Nah, kepada Romo Yongki bagaimana? Ya. Jadi Bante tadi sudah mengutarakan kesadaran, itu sangat penting sekali untuk pedoman kita tuh dalam hidup. Sebuah kesadaran laku hidup ini penting sekali, dan itu sejak mulai anak-anak itu secara nggak diberikan langsung, itu mereka sudah diajarin sebuah kesadaran. Satu contoh misalnya, waktu anak kecil itu bermain layang-layang, yang dibutuhkan adalah angin. Iya kan? Nah, alam. Iya, kembali lagi mereka akan berdialog dengan alam. Kenapa? Layangan kok nggak bisa naik? Berarti nggak ada angin. Maka bagaimana caranya? Dia punya kesadaran, saya harus mendatangkan angin. Nah, ternyata anak-anak itu mulai belajar mendatangkan angin dengan bersiul. Anil. Ya kan? Dengan anil, maka angin itu datang. Kok bisa ya? Nah, memang loh itu. Inilah kekuatan-kekuatan yang ada di diri manusia untuk membangun kesadaran, meningkatkan itu. Nah, ini perlu juga nanti menjadi mawas diri. Kalau sudah tahu teorinya, praktek, terus cocok jobrio, kan nyampainya nanti ke situ. Termasuk kalau misalnya alam awan ini sudah mulai gelap, terus mulai sudah kelihatan sebuah pucuk yang akan terjadi, ulur-ulur atau lesus. Orang-orang tuh pasti berteriak dengan keplok, ulur. Oh, zaman dulu gitu. Dan pecah awan itu. Awan itu energi pecah. Berarti Bante ya, energi manusia. Inilah kesadaran untuk kita, bahwa kita ini mempunyai sebuah alur dengan alam semesta. Bagaimana kita berdialog, kita sadar. Mau hujan, saya kira tidak langsung bres air jatuh. Pasti ada pelambang, adalah aroma. Aroma tanah itu pasti datang. Nah, hal ini sadarkah kita? Lek wis ngono, lek wis mulai aroma datang, lang dintasi kumbani, sadurunge udane ceblok, manuke lang disingkirno, cegak udanan. Inilah imbal balik kita sekedar untuk melakukan alam ini, menyadari tentang alam ini, berdialog dengan alam ini. Ini dibutuhkan, kita harus mawas diri. Ada begini loh Romo Yongki, zaman dulu ya. Kalau beduk tang-tang, terus kita mau jalan itu berhenti. Mandek dhisik, kita hormati alam. Masih ini srengenge ya, matahari sedang memancarkan panas-panasnya. Kalau kita itu tahayul hanya karena kita jangan kena ultraviolet berlebihan. Tapi kalau kita lewat di sungai itu ada doa. Nyai danyang kaki danyang amit-amit anak putu nunut liwat. Kenapa begitu, monggo Romo Yongki? Ya, itu sebuah kesadaran bahwa kita sebagai makhluk pasti akan ada makhluk yang lain yang tidak kasat mata. Di dalam menghormatin itu, jangankan itu, hari ini bangsa kita itu kehilangan.
kehilangan sebuah kekukuhan tentang idealis dan ideologi kita. Apa? Coba kalau ada Indonesia Raya, upacara bendera-bendera lagi dikerek, wah orang itu seenaknya aja jalan kok. Iya. Naik Masa mobil. saya muda, waduh nggak bisa. Begitu ada Indonesia Raya, biarpun bersepeda ya berhenti. Ini sikap. Sikap ini sudah mulai hilang. Berarti kita sudah tidak memawas diri tentang negeri ini gitu loh. Maka dengan demikian mudahlah kita diporak-porandakan dengan adu domba dan lain sebagainya. Mari itu kita bangun lagi. Kesadaran itu, kesadaran dengan memawas diri. Ya, jadi kalau sudah ada Sang Saka, lagu Indonesia Raya, mbok yo mandek meneng dengan sikap sempurna. Sebagai seorang anak bangsa, ini penting. Ini penting. Dan ini saya berharapkan pimpinan-pimpinan itu menjadi suri teladan. Kalau pemimpinnya begitu ini ada upacara, malah pemimpinnya yang main foto-fotoan, wah. Terus selfie, zaman sekarang katanya begitu, wah, pada saat upacara, yang lain upacara dia selfie dengan pola upacaranya. Ini kok ya kebangetan ya menurut saya gitu loh. Terus kesadaran mawas diri yaitu sikap. Misalnya apakah perlu seseorang itu menghafal Pancasila karena negeri kita berdasarkan Pancasila? Apakah ini termasuk seperti yang panjenengan katakan? Ya, Pancasila itu adalah sebuah kebudayaan ya, tuntunan begitu loh bagi negeri ini. Jadi itu adalah menurut saya sebuah hal yang memang harus kita kerjakan dengan baik. Setulus hati. Iya. Segala hal harus dikerjakan dengan setulus hati untuk mawas diri. Nanti kita meminta penjelasannya kepada Yang Mulia. Tetap di Dhamma TV. Baik, keluarga Dhamma TV, menarik sekali pembicaraan dari Yang Mulia Bante dan juga Romo Yongki. Kita membalas beberapa WA ini. Dari Ibu Lina di Asrikaton. Bante, selamat sore, mau tanya ini Bante, apa perlunya harus konsentrasi? Dan apakah menghormati alam itu sangat diperlukan? Kemudian ini dari Bapak Adi di Kepuh Klayatan. Bagaimana korelasi atau hubungan dengan kata-kata Sabesata Bhawantu Sukitata? Itu dulu Bante, dua itu monggo. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi di dalam kehidupan kita memang perlu menanamkan kesadaran ya, konsentrasi untuk kita bisa pikirannya itu fokus pada sebuah tujuan hidup kita itu apa, fokus konsentrasi. Jadi seperti yang dikatakan Romo Yongki tadi, kenapa harus kalau ada upacara bendera kita diamlah sejenak, itu apa termasuk itu Bante? Iya, karena yang waktu itu terjadi kan ada sebuah upacara di mana kita tinggal di negara itu sebagai warga negara itu. Di situ sedang lagu kebangsaan dikumandangkan, bendera Sang Saka sedang dinaikkan. Nah, disitulah kita sebagai seorang warga melakukan penghormatan dengan diam dan melakukan penghormatan sebagaimana kita sepatutnya melakukan itu. Nah, jadi perlu untuk kita itu istilahnya konsentrasi, fokus supaya kita sendiri ya, kalau kita bisa mengatakan bahwa penghormatan yang terbaik itu adalah di saat kita memiliki pikiran yang tenang dan mampu bertutur kata, berperilaku yang benar gitu loh. Jadi pada waktu kita harusnya diam ya diam, karena kalau misalnya memang pada waktu kita berkumpul dengan orang lain kalau sama-sama tidak bisa diam kan tidak ada yang bisa didengarkan malah. Jadi waktunya kita diam-diam, waktunya kita berbicara. Di situ yang waktunya menyanyi, waktunya kita diam di situ ya diam, yang waktunya kerjanya menarik bendera ya dia menarik bendera, tidak bisa dia diam gitu kan. Yang menyanyi, yang menarik bendera, kita yang melakukan penghormatan dengan cara sikap yang terbaik menurut kita gimana. Dan tentu saja kalau kita semakin hormat, sikap kita juga semakin baik gitu loh.
menghargai dari apa yang kita hormati. Meskipun kalau bisa dikatakan di dalam bahasa Dharma itu penghormatan itu ada dua cara memang. Yang pertama itu adalah amisa puja, melakukan penghormatan dengan berbagai macam sarana-sarana yang kita punya. Kemudian yang kedua adalah penghormatan dengan menjadikan diri kita orang yang berguna, bermanfaat, yang memiliki nilai-nilai kebajikan seperti itu sudah menghormati, Bante. Penghormatan yang terbaik. Nah, apa gunanya misalnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian kita menaikkan bendera, kalau kemudian kita di lain sisi mengoyak-ngoyak kedamaian, mengoyak-ngoyak istilahnya kebersamaan, kesatuan kita seperti itu. Jadi tidak hanya cukup kita menghormat dengan cara pada saat ada upacara kita hormat, pada saat kita menyanyikan lagu Indonesia Raya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, tapi pada saat kita membaca WA ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, di situ kita tebarkan kebencian. Apa gunanya? Itu tidak selaras. Kedamaian itu akhirnya kan mengoyak kebersamaan kita. Makanya penghormatan yang terbaik itu pada saat lakunya juga, meskipun juga tadi penghormatan dengan sikap, dengan tindakan perilaku pada saat upacara atau yang lainnya itu perlu juga dilakukan, karena semakin kita hormat menunjukkan sikap kita, penghormatan kita kepada yang patut dihormati tadi. Nah, makanya kalau pernah kami tinggal di negara Thailand, waktu itu kami diundang untuk sebuah upacara persembahan makanan oleh seorang mahasiswa begitu. Jadi di sebuah universitas. Ya, waktu itu kami juga seperti tadi yang Romo Yongki sampaikan, sebenarnya itu sebuah hal yang memalukan. Kalau di Indonesia kan pada waktu upacara ya masih kelitah-kelitih, jalan sono jalan sini begitu kan. Begitu ada di sana saya mau jalan-jalan sendiri. Kemudian begitu ada yang tahu langsung dikasih tahu, kalau lagi ada upacara bendera, kamu diam, jangan bergerak. Akhirnya saya diam. Nah, dari saat itulah kita bisa menghargai bagaimana sangsaka merah putih dinaikkan, lagu Indonesia Raya sedang dikumandangkan, dengan penuh rasa hormat yang terbaik kita lakukan. Karena apa? Penghormatan yang terbaik yang kita lakukan sebagai wujud bahwa kita adalah orang yang patut dihormati. Kembali kepada diri kita sendiri gitu. Jadi kalau kita ingin dihormat tapi tidak menghormati yang patut dihormati, untuk apa? Berarti kan kita istilahnya orang yang tinggi hati, orang yang sombong, inginnya dihormati tapi tidak bisa menghormati hal-hal orang lain gitu kan. Makanya dari itulah yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita itu selain bisa istilahnya memberikan persembahan dengan berbagai macam objek-objek tadi yang meskipun istilahnya ringan, tapi kita juga ada tindakan lebih lanjut, yaitu dengan pikiran, tutur kata, perilaku kita yang baik, yang tidak memecah dari kebinekaan kita yang sangat luar biasa ini. Karena itulah sesungguhnya juga penghormatan yang terbaik. Jadi konsentrasi dengan apa yang bisa saya berikan, apa yang bisa saya lakukan supaya hidup saya tenang, hidup saya damai, hidup saya bahagia, karena manfaat yang bisa saya berikan, saya bisa lakukan, begitu kan. Nah, itu pentingnya kita konsentrasi kepada diri sendiri, berkenaan dengan siapa saya dan apa yang harus saya lakukan. Kalau kita bertanya, apakah penting kita melakukan penghormatan kepada alam? Lah kan kita ini tinggal di alam. Oh gitu, Bante. Lah kalau kita tidak mau menjaga alam, siapa yang mau menjaga? Kalau kita mau memanfaatkan alam tanpa mau menjaga, merawat alam, ya tunggu saja waktunya. Nanti begitu ada bencana, nanti mungkin Anda akan mengatakan itu kan hanya cobaan, itu kan hanya sebagai ujian. Padahal yang menjadi aktor kerusakan itu adalah kita yang hanya menggunakan tapi tidak mempedulikan dari kelangsungan alam yang ada. Jadi perlunya kita melakukan penghormatan terhadap alam semesta ini. Kenapa? Alam semesta ini kan juga terbentuk dari berbagai macam perpaduan ya. Di situ juga ada airnya, ada udaranya, ada unsur tanahnya, ada unsur apinya, seperti itu. Nah, perpaduan-perpaduan unsur itulah kita harus hormati. Karena apa? Nah, ini menjadi satu kesatuan. Kalau tidak ada salah satu di antaranya, ya tewas juga kita. Jadi karena itulah mari kita jaga, mari kita rawat alam ini dengan baik.
Nah, meskipun kita jaga, meskipun kita rawat, namanya juga sebuah perpaduan unsur, ya rusak sih wajar. Tapi rusaknya ini karena rusak secara alami, bukan karena dirusak oleh kita yang tinggal di alam itu gitu loh. Karena kalau kita melihat kerusakan yang terjadi itu disebabkan karena keserakahan manusia yang ingin memanfaatkan itu tadi. Maka kalau kita bisa melakukan itu, sesungguhnya wujud dari Sapi Sata Bhawantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Kita ingin bahagia, orang lain ingin bahagia, semua makhluk ingin bahagia. Kita bisa hidup tinggal di alam bersama-sama dengan kehidupan makhluk hidup yang lain dengan sama-sama bahagia, tanpa ada yang merasa terancam, tanpa ada yang merasa bahaya dengan kehadiran kita di sana. Jadi podo penake gitu Bante ya. Iling-iling podo hidupnya sesama makhluk hidup di bumi. Bahkan mungkin kita ini juga ada hubungan, konon ada orang yang dengan istilah yang sukar mengatakan mikrokosmos dan makrokosmos, penghormatan terhadap alam lain. Monggo Romo Yongki sedikit karena kita juga sudah di penghujung. Jadi apa yang dikatakan Bante, sebuah kesadaran kita dengan alam semesta itu penting sekali ya. Jadi jangan dianggap ini musibah ini datang bukan karena kita bermain dengan dimensi frekuensi ini, begitu. Dan frekuensi ini cukup banyak begitu di udara ini. Nah, molekul-molekul ini jangan sampai berbenturan begitu loh. Harapan kita agar semuanya juga bisa saling bersinergi antara alam semesta dengan manusia gitu. Apalagi kalau misalnya kita dengar baru jam 12 kok sudah ada ayam berkokok. Seharusnya ayam berkokok itu subuh. Ini jam 12. Ada tanda-tanda itu kita tidak pernah baca begitu loh. Padahal ada ya. Itu ada tanda-tanda gitu loh. Kan nggak mungkin alam ayam itu akan berbunyi kalau alamnya tidak memberikan tanda untuk dia. Ada apa? Ya kan mungkin karena ini mungkin anginnya kurang bagus, udaranya kurang baik, mengandung flu dan lain sebagainya. Maka ayam itu akan berteriak juga, memberitahukan, memberi kode dengan teman-temannya yang lain. Manusia mendengar, tapi itu diabaikan, gitu loh. Enak WA-an soalnya. Nah, hal-hal yang demikianlah yang saya harapkan kepada pemirsa Dharma TV semuanya. Saya sendiri juga menyadari, sudah benarkah sikap saya, kesadaran saya. Ini yang juga harus kita mulai kepada semua rekan-rekan yang mendengar kita berbicara malam hari ini di Dharma TV. Mari kita sama-sama untuk membangun kesadaran mawas diri. Waduh, luar biasa sekali. Nah, ini langsung saya lanjutkan kepada Yang Mulia untuk memberi pembekalan mawas diri dan hubungan kita dengan alam dan Tuhan dan semesta. Monggo Bante. Ibu bapak saudara sekalian, jadi kelahiran sudah kita awali ya, kita sudah lewati, sudah jalani, dan proses kehidupan ini juga terus kita jalani. Harapan kita memang dengan berlalunya waktu yang kita jalani ini, kita semuanya juga semakin mendekati pada tujuan kehidupan kita. Gunakan, manfaatkan waktu kehidupan kita dengan sebaik-baiknya untuk melakukan sesuatu yang berguna, sesuatu yang bermanfaat, yang tentu saja memiliki nilai-nilai kebajikan. Nah, kita menyadari bahwa tujuan kehidupan kita bisa tercapai apabila semua kondisi kita bisa lengkapi. Salah satunya adalah berbuat kebajikan ini. Kalau kita memiliki tujuan yang luhur, tapi kita melakukan hal-hal yang buruk, yang tercela, ya tentu saja tujuan yang luhur, seluhur apapun tidak akan bisa tercapai. Maka karena menyadari bahwa proses kehidupan tidak pernah bisa kita hindarkan, bahwa kita akan mengalami kondisi tua, mengalami kondisi sakit, mengalami kondisi akhir dari kelahiran yang disebut dengan kematian. Mari sebelum itu terjadi dalam diri kita, munculkan kesadaran di dalam diri kita untuk melewati, untuk menjalani waktu kehidupan ini dengan senantiasa melakukan kebajikan-kebajikan yang membawa manfaat, kebahagiaan bagi hidup kita sendiri, manfaat kebaikan kebahagiaan bagi semua orang, bagi semua makhluk, dengan harapan kita semuanya bisa hidup rukun, hidup damai, dan
selalu berbahagia. Demikian Bu Ani. Inggih, matur nuwun Bante, matur nuwun Romo Yongki. Mudah-mudahan apa-apa yang kita paparkan pada petang hari ini bermanfaat, meresap ke dalam batin kita, dan kita akan hidup menjadi lebih baik, baik sebagai manusia, sebagai keluarga, sebagai rakyat. Baik keluarga Dhamma TV, kita sudah ada di penghujung waktu. Sudah saatnya saya amit mundur. Saya Hani Sonyaruri beserta seluruh kerabat kerja mohon diri sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Dan saya juga mengucapkan selamat hari Natal, selamat menyongsong hari Natal pada bulan Desember ini. Semoga semua berbahagia. Sapi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Rahayu.